apa pertanyaannya? Kenapa Hamas tega menyimpan peralatan yang jelas-jelas rudal gitu ya? Nah, Israel selalu targetnya itu mendeteksinya tuh presisi sekali. Jadi ngebayang nggak sih Pak kalau misalnya saking presisinya ya, makanya kan Israel itu kan bisa seperti ini ya tadi ya targetnya. Ini. Ya kan? Ini yang tahun 2014. Dia hanya mau menargetkan ini loh. Gitu, saking presisinya. Nah, tetapi kalau memang ternyata terlalu dekat mereka menaruhnya, ya tentu akan menjadikan korban di tempat pemukiman dan sebagainya. Nih, bisa bayangkan Bapak Ibu, ini yang terbaru loh. Hari ini, tanggal 15 Mei, rilis yang dikeluarkan oleh IDF. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencari informasi, saya ingatkan sekali lagi, carilah dari IDF ya. Ini, Bapak Ibu bayangkan, dekat sekali 60 meter. Nah, ngebayangkan mereka meledakkan di sini yang kena, tetapi beritanya di Indonesia nyampainya Israel ngerudal TK, Israel ngerudal masjid. Padahal mereka sendiri yang membangun dengan sengaja di dekat situ. Nah, kenapa Indonesia diseret-seret? Tadi kan pertanyaannya, ini ya, si Hamas minta supaya Indonesia nih, Hamas minta Jokowi bela Palestina dan sebagainya. Kenapa? Ya karena tadi saya katakan, Pak, saat ini negara-negara Arab sebetulnya bersahabat dengan Israel, bahkan Sudan, negara yang tadinya menjadi tempat masuknya senjata-senjata dari Iran untuk masuk ke Hamas, itu udah baikan sama Israel gitu. Jadi apakah nanti mereka akan paling mereka si negara-negara Arab sih kalau menurut saya sih paling hanya akan kita Israel, kita Liga Arab rapat, rame-rame boykot, rame-rame berseru-seru doang, koar-koar doang. Tetapi apakah akan ada actionnya? Saya rasa sih tidak sampai ke sana, tidak akan sampai ke sana. Dan kenapa Indonesia diseret? Ya itu tadi Pak, karena udah nggak ada temennya, makanya mereka ngambilnya Indonesia, nyari peluang supaya Indonesia kecebur konflik Israel Palestina, padahal Indonesia sendiri nggak ada hubungannya sama Israel. Ngapain ikut campur gitu kan? Nah kemarin kita lihat Bapak Ibu, kita lihat sendiri deh, negara-negara Islam sendiri tidak bisa beresin Afghanistan. Bayangin ya, Afghanistan loh yang jelas-jelas sudah negaranya Islam. Konflik Tunisia baru-baru ini coba berapa? Tuh isinya 50-an siswa tewas. 50-an siswa Syiah tewas dibom sama Taliban pas lagi Ramadan. Berapa banyak korban tewas selama Ramadan? Tolong di Google sendiri. Nah, itu kita bayangin, itu negara Arab nggak ribut, Indonesia nggak juga apa ya, nggak berat. Ada sih kecaman, saya baca dari Kemlu mengecam, tetapi juga maksudnya tidak diberitakan secara masif, kurang lebih seperti itu. Berbeda sekali dengan apa yang diberitakan oleh media terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Nah, itu satu. Negara Afghanistan aja nggak bisa diberesin oleh dunia Arab. Gitu ya. Gimana mau ngeberesin Israel Palestina? Yang jelas-jelas sudah banyak banget ininya di dalam situ tuh yang pro dan kontranya tuh banyak banget. Akan ada yang tidak mendukung. Kayak kemarin aja kan, Qatar diboikot oleh negara-negara Arab Teluk nih. Musuhan sama Qatar. Gara-gara apa? Gara-gara Qatar menyokong Hamas. Sekarang baru-baru ini baikan lagi. Apa sekarang mau musuhan lagi gitu? Gara-gara ada satu negara atau dua negara yang bantuin Hamas. Gitu. Saya rasa negara-negara Arab ini akan konsisten. Kalau sekali mereka mengatakan Hamas itu teroris, nggak mungkin tiba-tiba mereka akan mengubah pernyataannya mereka. Makanya yang saya heran sekarang ini adalah orang Indonesia moderat, kemana suaranya? Indonesia moderat dukung kejahatan-kejahatan Hamas, gitu ya. Orang Kristen juga sosokan pro Palestina, ngerti nggak sih Palestina yang mana gitu ya?
Palestina tuh ada Fatah, ada Hamas gitu kan. Anda pro Palestina yang mana? Gitu. Saya sering kadang-kadang ya maaf ya saudara-saudara sesama umat Kristen, kita memang bersimpati, kita kasihan sama orang Palestina. Tapi kita juga perlu tahu juga dong alasannya kita kasihan itu apa. Gitu. Jangan mau kita jadi ikut-ikut terus. Oh karena semua mengutuk kita mengutuk, karena semua mengecam kita mengecam. Tunggu dulu, Bapak Ibu belajar dulu, buka dulu bukunya, dicari. Nih kenapa sih kejadiannya, apa sih yang penyebabnya dan sebagainya. Jadi kenapa bisa Indonesia diseret? Ya karena Indonesia satu-satunya peluang potensial negara terbesar Islam yang bisa diajak, yang lain nggak ada. Gitu ya, Bapak Bapak Endro, maaf. Kemudian peran PBB gimana? PBB, kalau menurut saya sekali lagi, negara-negara di mana-mana tidak wajib kan sebenarnya masuk PBB. Buktinya apa? Indonesia aja di zaman Soekarno pernah keluar kan dari PBB, benar nggak? Jadi apakah pengaruh keputusan PBB? Belum tentu. Ya sekarang aja buktinya apa? Buktinya PBB sudah mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. 139 negara PBB sudah mengakui Palestina ini sebagai negara berdaulat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu loh. Memang ya susah, ini urusan dalam negeri. PBB nggak bisa maksain Israel untuk memberikan semua daerah-daerahnya untuk berdamai dengan Palestina. Nggak bisa dipaksain. Jadi peran PBB gimana? Kalau menurut saya PBB harus bersikap bukan terhadap Israel, tetapi PBB harus bersikapnya terhadap Hamas, gitu ya. Sudah saatnya PBB yang bertindak ngurusin Hamas, jangan ngurusin Israel mulu. Israelnya baik-baik aja, Israel nggak perlu dibela, Israel sudah mampu memproteksi kedaulatannya sendiri, mereka sudah mampu melindungi diri mereka sendiri. Yang perlu itu PBB bertindak kepada Hamas, gitu. Fatah jelas-jelas saingan politiknya nggak mampu. Fatah sebagai pemerintah gitu ya, kayak kita nih di Indonesia, pemerintah yang berkuasa sekarang, kelompok apa? PDIP, Golkar, musuhnya lawan politiknya siapa? Demokrat, PKS. Kalau PKS di sini rusuh, pemerintah punya hak kan mengurus bertindaklah terhadap PKS misalnya. Tapi di Palestina nggak demikian Bapak Ibu, justru kebalikannya.